Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Swetnyo. Ini video saya yang kedua tentang astronomi ya. Saya ingin share mengenai perhitungan kalender Hijriah, dan pada kesempatan ini saya ingin berikan contoh menghitung Idul Adha ya, 1441 Hijriah atau tahun ini 2020. Kalau Ramadan dan Syawal ini udah berlangsung ya, makanya tidak saya berikan contoh perhitungan di sini karena ini video saya buat tanggal 4 Juli 2020. Oke. Kalender Hijriah ya, di Al-Qur'an ada beberapa surat ya mengenai perhitungan waktu ya. Pertama ada surat Ar-Rahman, surat 55 ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan ya. Kemudian di surat Yunus surat 10 ayat 5, artinya aja nih, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah, tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Jadi Allah menciptakan matahari dan bulan ini salah satunya adalah untuk perhitungan waktu, supaya kita manusia ini mempunyai perhitungan waktu, perhitungan bulan, perhitungan tahun dan lain-lain ya, gitu. Jadi matahari dan bulan ini adalah benda langit yang paling terang ya, yang kelihatan dari bumi ya. Matahari pertama, kemudian bulan ya, setelah itu baru planet, baru bintang yang lain gitu ya. Jadi ini ukurannya sebenarnya tidak besar dibanding bintang-bintang yang lain ya, seperti di video saya sebelumnya bahwa matahari itu ternyata kecil sekali dibanding bintang-bintang yang lain gitu ya. Masih banyak sekali bintang-bintang yang jauh lebih besar ya, apalagi bulan ya gitu. Bumi juga termasuk kecil. Oke, ini nanti di slide berikutnya aja. Nah ini bumi mengelilingi matahari ya, ini ke arah timur kalau arahnya gitu ya. Selama 365 hari, tepatnya 365,25 hari ya, gitu ya. Jadi ini satu putaran atau satu revolusi ya. 365,25 hari ini, 0,25-nya ini kalau dikalikan 4 jadi 1 hari. Makanya setiap 4 tahun ada tahun kabisat yang jumlahnya 366 hari ya. Atau ada tanggal 29 Februari ya. Jarak bumi dengan matahari ini sekitar 150 juta kilometer. Ini jarak terjauhnya 152 aphelion atau apogee. Kemudian jarak terdekatnya 147 di periginnya gitu ya. Ini jadi jaraknya 150 juta kilometer lah gitu ya. Diameter matahari ini 1,393 juta kilometer ya, 1,39 juta kilometer. Sehingga kalau kita melihat matahari ya, itu diameternya itu 1.393.000 kilometer. Sementara jarak matahari dan bumi itu 150 juta. Jadi kalau kita melihat piringan matahari, itu kita kalikan piringannya itu 108 kalinya gitu ya. Misalnya kita jejer gitu ya, 108 kali ke arah mana, ke arah kanan atau kiri. Maka itu sudah jarak bumi itu seperti itu. Jadi cuma 108 kali piringan matahari itu. Makanya matahari itu panasnya sampai terasa ya, sampai di bumi itu sangat terasa kuat sekali karena jaraknya cuma 108 kali piringannya itu aja gitu ya. Walaupun juta, karena itu gede sekali matahari. Kalau saya boleh ibaratkan begini, kalau di lapangan sepak bola itu panjangnya itu 110 meter gitu ya. Kalau misalnya kita ada di gawang satu, kemudian di ujung gawangnya lagi kita taruh lampu yang diameternya 1 meter ya, di ujung gawang yang lainnya itu 1 meter diameternya, tapi lampunya sangat kuat sekali karena seperti matahari itu gas hidrogen. Maka kita yang di gawang di ujungnya itu juga merasakan sinar dan juga cahaya yang sangat terang sekali gitu ya.
ilustrasinya seperti itu, jaraknya cuma seperti itu, kayak dia ada lampu bola sebesar 1 meter di ujung gawang sepak bola itu, maka di ujung gawang yang lain kita masih mendapati sinarnya yang sangat cerah, ya gitu ya. Apalagi ini dari gas hidrogen, bukan lampu bolam ini ya, listrik seperti itu ya, ilustrasinya seperti itu. Kemudian bulan ini mengelilingi bumi dan bersama bumi mengelilingi matahari. Sama itu juga bulan berotasi seperti ini ya. Nah, ini bulan berotasi pada sumbunya itu 29,5 hari, dan juga bulan berevolusi melalui bumi itu juga 29,5 hari ya. Ini yang menyebabkan wajah bulan yang menghadap ke bumi itu tidak berubah ya, sama gitu ya. Jadi begitu sempurnanya Allah itu menciptakan rotasi dan revolusi bulan ini, sama-sama waktunya 29,5 hari, sehingga kita tidak bisa melihat wajah di belakang bulan gitu ya. Kalau misalnya ya, Allah itu dulu menciptakan bulan itu rotasinya seperti bumi yang 24 jam ini ya, maka kita pada saat bulan purnama itu bisa melihat wajah bulan yang berbeda-beda gitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi enggak, Allah menciptakan ini begitu sempurna waktunya, dan tentu saja ini sangat mudah bagi Allah, sehingga sama-sama waktunya, rotasinya, sehingga kita tidak bisa melihat bulan di wajah yang di sananya gitu ya. Oke ya. Ini penampakan bulan kan. Penampakan bulan itu setiap satu berbeda, setiap jam itu berbeda, setiap hari itu berbeda. Karena itu tadi, bulan itu periode revolusi itu yang 29,5 hari itu, sehingga sehari itu tidak tepat 24 jam ininya ya, bulan itu untuk penampakannya itu ya. Sehingga memang wajah bulan itu setiap hari itu berubah-ubah gitu ya. Karena bulan itu setiap hari itu terlambat 50 menit. Nah, bulan itu gitu ya. Ini yang menyebabkan penampakan bulan beda-beda, sehingga ada bulan baru, ada bulan purnama. Demikian ini. Setelah 29,5 hari lagi, kembali lagi bulan baru lagi yang tidak nampak, kemudian kecil-kecil, gak besar, purnama, kemudian mengecil lagi. Nah, seperti itu seterusnya ya. Oke ya. Nah, ini kita mulai di kalender Hijriah. Bagaimana kalender Hijriah itu gitu ya. Kalender Hijriah ini terjadi pada saat bulan baru ya, bulan baru. Ada dua metode untuk menentukan kalender Hijriah. Pertama dengan ru'yah atau melihat langsung ya, ada dengan perhitungan hisab ya. Di video kali ini adalah dengan hisab gitu ya. Ru'yah bagaimana? Kita pada saat tanggal 29 Hijriah ke laut gitu ya, pada saat maghrib ke arah barat kita melihat pada saat terbenam itu matahari atau bulan yang duluan terbenam. Kalau matahari terbenam duluan, kemudian kita bisa melihat bulan, kecil sekali bulannya ya, nggak besar gitu ya, karena masih bulan baru dan sudah terlihat dengan baik mata kepala atau pakai teleskop, maka itu sudah masuk 1 Hijriah gitu ya. Seperti itu untuk ru'yah. Kalau perhitungan hisab, maka kita nanti ada hitungan berdasarkan ilmu falak ya, astronomi gitu ya. Kapan kita bisa memulai 1 Hijriah itu ditentukan gitu ya. Dan kalender Hijriah ini ditentukan pada saat matahari terbenam di titik itu, di kota itu gitu ya. Jadi karena masing-masing kota ini beda. Misalnya di Jakarta dengan di Arab itu beda gitu ya. Karena bulan ini setiap jam itu terlambat 2 menit dari matahari gitu ya. Setiap jam itu terlambat sekitar 2 menit gitu ya. Jadi kalau misalnya maghrib di Indonesia jam 6 sore gitu ya, belum kelihatan bulannya gitu ya, karena mungkin bulannya masih di sini sehingga tidak kelihatan karena kecil sekali gitu ya. Mungkin pada saat maghrib di Arab gitu ya, bulannya masih sudah di sini gitu ya, sehingga bisa kelihatan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi memungkinkan kalender Hijriah itu beda antara suatu tempat dengan tempat yang lain ya. Dan makin ke barat itu makin duluan
Jadi kalau misalnya di Arab Saudi duluan dengan di Jakarta itu masih memungkinkan gitu ya. Tapi kalau Jakarta duluan dengan Arab itu tidak memungkinkan, karena makin ke timur ini makin apa, harusnya belakangan gitu ya. Beda dengan Masehi kan, kalau ke timur ini lebih cepat gitu ya, di Australia lebih cepat. Tapi kalau hijrah enggak, Australia tidak boleh mendahului Jakarta. Jakarta tidak boleh mendahului Arab. Nah, seperti itulah gitu ya. Makin ke barat boleh mendahului, memungkinkan seperti itu ya gitu. Oke. Nah, kalau kalender Masehi bagaimana? Kalender Masehi itu berdasarkan perjanjian. Jadi kalender Masehi itu hanya berdasar perjanjian. Jadi di sini ada garis internasional deadline ya. Jadi di Samudra Pasifik ini atau 180 derajat bujur timur ya. Di sini ada 2 pulau ya. Nah, kalau saya besarkan seperti ini ya, ada Diomede Island. Ini ada Diomede besar, Diomede besar, ini ada Little Diomede, Diomede kecil ya. Ini miliknya Rusia, ini miliknya Amerika, di mana ini jaraknya ini sekitar 4 kilo aja, tapi dipisahkan oleh international deadline ya. Jadi dipisahkan oleh garis tanggal internasional. Sehingga apa? Di sini mungkin 31 Desember tahun 2019, di sini sudah 1 Januari atau tahun baru 2020. Karena beda sehari di sini, walaupun sama-sama udaranya, mungkin kalau pakai toa ini panggil-panggilan bisa gitu ya. Seperti itu ya. Demikian. Tapi kalau kalender Hijriah, makanya di sini nggak boleh harus sama gitu loh ya, sama di hijriahnya gitu loh. 1 Syawal misalnya ini tahun ini 2020 itu 1 Syawal di sini itu harus sama. Di sini 1 Syawal, di sini harus sama pada saat itu juga gitu. Tapi untuk kalender Masehinya karena ini dipisahkan itu harus beda sehari gitu ya. Jadi 1 Syawal di sini ini tanggal 23 Mei, di sini tanggal 24 Mei. Kenapa? Karena di sini tanggal kalender Masehinya duluan gitu ya, karena dipisahkan oleh ini ya. Di sini bujur timur, di sini bujur barat gitu ya. Jadi ini karena itu. Tapi tidak boleh beda gitu. Misalnya di sini sholat Id, di sini harus sholat Id pada saat itu juga, nggak boleh menunggu sholat Id tanggal 24 Mei, hari keesokannya. Kalau ini ya di sini gitu. Karena ini hanya istilahnya hanya perjanjian kalender internasional itu. Tapi kalau kalender Hijriah di sini benar-benar pada saat maghrib, di sini kalau bulan tenggelamnya lebih lama dari matahari, sama-sama ini barengan gitu ya, kira-kira begitu ya. Nah, ini dulu tahun 1884 itu ada konferensi internasional di Washington ya, yang menentukan garis meridian Greenwich ya, ditetapkan sebagai 0 derajatnya di situ, atau seperti GMT ya, Greenwich Mean Time gitu ya. Sehingga 180 derajatnya atau di Pasifik ini batas kalender ini ya. Nah, ini dulu karena mungkin Inggris ya menjadi negara superpower pada tahun-tahun ini, sehingga dia bisa aja minta aku 0 derajatnya di negaraku seperti itu. Mungkin kalau pada saat itu Amerika sudah jadi superpower, bisa jadi Amerika itu yang minta 0 derajatnya aku, enggak, 0 derajatnya aku lah di Washington atau di New York. Nah, kalau misalnya kejadian itu, kita di Indonesia itu bisa aja dipisahkan garis internasional, karena New York dengan Jakarta ini bedanya 12 jam atau dibaliknya bumi gitu ya. Misalnya katakanlah begitu, kemudian ditentukan dulu garis internasionalnya lewat Selat Sunda seperti itu ya, maka Jakarta dan Sumatera itu bisa jadi beda hari gitu ya, beda hari seperti di Diomede ini gitu ya. Nah, itu kira-kira ini ya. Jadi memungkinkan beda hari untuk kalender Hijriah ya, beda hari Masehi itu memang memungkinkan untuk perhitungan Hijriah gitu ya. Oke, next. Aduh, salah klik ya. Ini ya tadi. Oke, kliknya ke situ. Nah, ini pergerakan bulan dan matahari. Jadi periode ijtima atau konjungsi bumi bulan matahari segaris itu terjadi 29,5 hari ya. Jadi oleh karena itu 1 bulan itu bisa 29 atau 30 hari. Tidak ada yang 28 atau 31 seperti itu ya. Hijriah itu 29 30 hari. Setiap hari bulan terlambat 50 menit dengan ya. Jadi misalnya hari ini terbenam pukul 15, maka besok terbenam 15.50, besoknya lagi terbenam 14.40 seperti itu. Jadi 50 menit, atau tiap jam terlambat 2 menit ya, atau 0,5 derajat gitu ya, seperti itu. Jadi makanya kalau misalnya beda maghrib dia Jakarta dengan Arab itu 4 jam, maka
bulannya itu sudah terlambat 8 menit gitu ya, dengan matahari pada saat maghrib di Arab Saudi, sehingga memungkinkan, makanya tadi itu hijrah di Arab Saudi itu duluan dibanding hijrah di Jakarta, seperti itu. Oke, ini untuk perhitungan kita bisa melihat ya, dari internet kita bisa melihat fase-fase bulan ya. Ini ada bulan baru, ada bulan purnama, full moon gitu ya. Ini kemarin yang 1 Ramadan, ini 23 April, ini konjungsi atau bulan baru terjadi di 23 April jam 9.25 pagi. Kemudian ini saya yang nanti akan ingin saya tunjukkan perhitungannya. Untuk 1 Zulhijjah, perhitungan 1 Zulhijjah itu kita konjungsi atau bulan baru itu terjadi 21 Juli pukul 00.32. Jadi perhitungannya nanti seperti ini ya. Posisi di Jakarta tanggal 21 Juli 2020 untuk perhitungan 1 Zulhijjah 1441 Hijriah. Konjungsi terjadi 00.32 dini hari ya, tanggal 21 Juli. Jadi ini bumi matahari, yang kuning ini matahari, yang ini krem ini bulan, ini segaris itu terjadi jam 00.32. Karena tadi itu matahari selalu duluan, bulan setiap jam itu 2 menit gitu ya begini. Sehingga pada saat ini terbit, matahari udah duluan. Kalau di sini konjungsi masih sama, di sini udah duluan matahari terbitnya, bulan belakangan. Pada saat matahari terbenam, apalagi udah lama, udah 18 jam, maka bulannya lebih duluan lagi gitu ya. Jadi bulannya lebih lama lagi gitu ya. Cuma bulan pada saat bulan baru itu bukan bulat seperti ini ya. Ini hanya ilustrasi aja, cuma kecil sekali ya. Di sini ya, nama bulan sabit yang kecil sekali. Tapi kalau sudah usianya 18 jam dari konjungsi, insya Allah udah terlihat gitu ya. Bulan itu dari bumi dengan mata telanjang udah terlihat gitu ya. Sehingga kalau di sini nanti insya Allah 1 Zulhijjah itu ya, karena tanggal 21 Juli ini di Jakarta pada saat maghrib bulan tenggelam, setelah matahari tenggelam dan usia bulan sudah 18 jam, insya Allah bulan sudah terlihat jelas ya. Sehingga esok harinya di 22 Juli itu sudah masuk 1 Zulhijjah gitu ya. Ini ya. Gitu ya, dan sehingga tanggal 10 Zulhijjah gitu ya, 22, 21, 22 ini ya, 10-nya itu tanggal 31 Juli, itu 10 Zulhijjah. Ya seperti itulah perhitungannya kira-kira. Nah, ini saya kembali lagi ke tadi itu, karena ini ada garis kalender internasional itu ya. Jadi nanti di 1 Zulhijjah 1441 Hijriah, ini double ini. Di Big Diomed tadi yang di Rusia itu tanggal 22 Juli ya, seperti di Jakarta di Indonesia. Tapi di Amerika yang Little Diomednya ya, bukan Amerika total ya, Little Diomednya ini terjadi tanggal 21 Juli gitu ya. Karena ini memang sama, ini harus beda hari di sininya ya, untuk hijriahnya waktunya sama, suasananya hari saat ininya itu ya, tapi karena memang di sini dipisahkan garis internasional sehingga tanggalnya beda ya itu ya. Jadi ini yang mungkin saya ingin mengilustrasikan bahwa satu tempat di tempat lain itu untuk bisa jajan masanya ini berbeda gitu ya. Seperti kita lah mungkin di Bali atau di Gilimanuk dengan Ketapang Banyuwangi ya, pada saat maghrib katakanlah jam 6 sore waktu WIB ya di Ketapang itu, di Gilimanuk itu sama-sama maghribnya, tapi di Gilimanuk jam 7 malam, kalau di Ketapang Banyuwangi jam 6 malam, 6 sore. Jadi beda 1 jam padahal sama-sama pas mataharinya tenggelam gitu ya. Nah cuma ini karena tanggal jadi lebih ekstrim lagi, tidak jam gitu ya. Oke, ini kesimpulan. Jadi insya Allah nanti itu 1441 Hijriah itu ya, karena berdasarkan hisab 1 Zulhijjah itu tanggal 22 Juli tadi itu perhitungannya. Insya Allah 9 Zulhijjahnya itu tanggal 30 Juli ya. Ini kita puasa Arafah, dan tanggal 10 Zulhijjah insya Allah 31 maaf batuk. Idul Adhanya itu 31 Juli 2020. Insya Allah, Masya Allah, hanya huruf kecil. Insya Allah tidak ada perbedaan tanggal Masehi antara Indonesia dan Arab Saudi untuk Idul Adha 1441 Hijriah 2020. Demikian video saya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada
kesalahan ya atau kekurangan, karena memang saya bukan astronomi, tapi saya memang ya suka astronomi gitu ya. Dan mudah-mudahan berikutnya ada video-video sharing astronomi yang lain gitu ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Katanya UAS jangan lupa subscribe, like, and share ya. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.